Jika dibandingkan dengan senapan-senapan pada umumnya, senapan berjenis sniper memiliki kelebihan khusus. Senapan ini tidak didesain untuk serangan jarak dekat seperti senapan berjenis rifle lainnya, akan tetapi senjata ini memiliki tingkatan akurasi yang jauh lebih baik jika ditembakkan dari jarak jauh. Senapan ini jelas lebih mematikan dibandingkan dengan senjata lainnya. Hal tersebut dikarenakan senapan ini memiliki peluru yang lebih besar dan menghasilkan kerusakan besar pada target yang dituju. Seorang tentara mungkin bisa membunuh 10 orang dengan 30 peluru dari senapan rifle biasa, tetapi seorang sniper bisa membunuh 10 orang dengan 10 peluru. Dalam dunia penembak jitu, istilah tersebut disebut one shot one kill, dan semua penembak jitu mengetahui istilah tersebut. Berikut daftar senapan berjenis sniper yang paling mematikan dan ditakuti di dunia. Shaytak M200 Intervention. Tak diragukan lagi jika senapan Shaytak M200 Intervention adalah sniper paling mematikan saat ini. Bagaimana tidak, secara desain ia sangat sempurna dengan tampilan memukau dan rentetan teknologi yang mutakhir. Berbicara soal kemampuan, senjata ini benar-benar gila. Senapan sniper ini adalah sniper paket lengkap yang bisa membuat seorang penembak runduk pemula setara dengan penembak runduk profesional. Senapan Shaytak M200 didesain tidak ringan tapi tidak pula berat, sehingga bisa dibawa dengan mudah. Meskipun tidak berat, tapi ia memiliki daya redam mumpuni sehingga enak dipakai. Bahkan senapan ini sanggup menembak sampai jarak 1,4 mil. Tak heran para penembak runduk Navy SEAL pun kepincut dengan sniper satu ini. Barrett M107A1. Jika Barrett 416 model 99 adalah sniper yang ringan, maka Barrett M107A1 adalah sebaliknya. Super berat dan butuh penanganan khusus. Bagi para pasukan runduk, membawa senjata satu ini adalah PR tersendiri karena beratnya yang tak lazim. Oleh karena itu, Barrett M107A1 tidak cocok untuk operasi yang mengharuskan pergerakan tinggi. Meskipun begitu, ada banyak keunggulan gila dari sniper satu ini. Dengan bobotnya yang berat, ternyata Barrett M107A1 menyimpan kegilaan. Salah satunya adalah tingkat konsistensinya yang tinggi. Maksudnya, dengan berat yang lebih pada senapan tersebut, Barrett M107A1 tidak gampang oleng. Jadi peluru yang dilesatkan akan sangat-sangat akurat. Senjata ini juga diisi oleh peluru dengan kaliber besar, sehingga lebih mematikan. Senapan Barrett M107A1 dikatakan bisa tembus kerangka mesin mobil-mobil berlapis baja. AWSM. Meskipun senapan sniper mematikan, tak semua senapan sniper itu bisa dipakai dalam berbagai kondisi, khususnya dalam kondisi yang ekstrim. Ada sniper yang hanya bisa digunakan di cuaca yang panas, tapi tak bisa dipakai di musim dingin bersalju, dan sebaliknya. Alhasil, para penembak runduk harus tahu kondisi lapangan dulu sebelum memilih senapan sniper yang tepat. Namun masalah cuaca ini akhirnya mampu dipecahkan sejak diciptakannya senapan sniper AWSM. AWSM atau Arctic Warfare Super Magnum ini adalah salah satu senapan sniper yang bisa digunakan di berbagai kondisi, khususnya di cuaca yang dinginnya sangat ekstrim. Hal ini dikarenakan desainnya yang memang disesuaikan untuk hal tersebut, terutama fitur de-icingnya yang mantap, sehingga menembak di badai salju tak akan pernah jadi masalah. Tak hanya itu, senapan AWSM ini juga merupakan salah satu senapan sniper yang memiliki tingkat akurasi paling gila di dunia. Macmillan TAC-15. Senapan Macmillan TAC-15 adalah senapan sniper anti-material dan anti-personil jarak jauh. Senapan satu ini dibilang adalah salah satu favorit para tentara elit dunia. Alasannya, Macmillan TAC-15 punya sederet keunggulan yang sangat luar biasa. Misalnya saja kemampuan bidiknya yang benar-benar akurat dan mampu melepaskan peluru dengan sangat cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah rekor yang dicapai oleh seorang tentara yang berhasil membunuh target dari jarak hampir 2,4 km. Macmillan TAC-15 sendiri menggunakan peluru yang sangat besar, bahkan terbesar yang dipakai di dunia militer. Oleh sebab itu, senjata ini dipercaya bisa membunuh 2 orang sekaligus jika posisinya sejajar. Senjata ini juga diperkirakan mampu menembus armor dan plat baja. Senapan ini diproduksi di Phoenix, Arizona, di Amerika Serikat oleh Macmillan Firearms Manufacturing. TAC-15 adalah senjata militer dan penegak hukum yang ditunjuk sebagai C-15, adalah senjata penembak jitu jarak jauh atau LRSW, dan senapan standar Angkatan Darat Kanada sejak tahun 2000. Sako TRG-42 Finlandia. Senapan Sako TRG-42 adalah senapan runduk buatan Sako asal Finlandia. Senapan Sako TRG-42 ini menggunakan amunisi 300 Winchester Magnum dan 338 Lapua Magnum dengan spesifikasi laras yang lebih besar. Selain beberapa warna yang ditawarkan, senapan ini memiliki varian popor lipat. Dari pabriknya, peredam suara melengkapi senapan ini untuk mengurangi recoil dan kilat yang dihasilkan dari tembakan. Bagian ini dapat dilepas dan dipasang kembali. Alat bidik standar yang digunakan adalah tipe besi dari optik buatan Zeiss atau Smith & Bender PM2 dengan
kemampuan zoom tetap dan variabel. Senapan ini juga bisa diaplikasikan dengan alat bidik tipe optik dan merek lain. Senapan ini utamanya digunakan oleh unit tentara pasukan khusus serta digunakan oleh beberapa penegak hukum. Senapan sniper ini dilengkapi dengan popor lipat berwarna hitam atau hijau dan popor sepenuhnya dapat disesuaikan. Senapan seri Sako TRG-42 ini dapat dengan mudah dikenali melalui pegangan pistolnya yang hampir vertikal. Barrett M95 Amerika Serikat. Barrett M95 adalah senapan runduk jenis bullpup dan bolt action buatan Barrett Firearms Company dan menggunakan amunisi peluru kaliber 50 BMG 12,7 x 99 mm. Barrett M95 adalah senapan hasil dari pengembangan Barrett M90. Perbedaan M95 dari senapan sebelumnya adalah pemindahan pistol grip dan pelatuk ke depan sebesar 1 inci 25 mm. Hal ini untuk memudahkan pada saat pengisian magazine. Bagian bolt didesain ulang dan digeser ke arah belakang dan pada bagian dalam laras dilapisi dengan krom. Pada tahun 1999, senjata ini dipilih untuk percobaan Angkatan Darat Amerika Serikat. Beberapa senapan ini dibeli untuk percobaan dan evaluasi, namun malah senapan Barrett M82 yang dipilih. Meskipun begitu, senapan ini diadopsi oleh beberapa negara dari penjuru dunia. Ada 15 negara yang menggunakan senapan ini, yaitu Argentina, Austria, Denmark, Finlandia, Yunani, Georgia, Italia, Yordania, Malaysia, Filipina, Spanyol, Thailand, Turki, dan beberapa negara lainnya. Arctic Warfare Magnum Inggris. Senapan Arctic Warfare Magnum atau AWM adalah senapan runduk bolt action yang merupakan bagian dari keluarga senapan runduk buatan perusahaan Inggris yang bernama Akurasi Internasional. Senapan ini menggunakan bidikan optik buatan Jerman, Schmidt dan Bender PM2 Military MK1 sebagai standar penjualannya. Sedangkan Jerman dan Rusia lebih memilih menggunakan bidikan optik buatan Zeiss pada senapan tersebut. Berbagai varian senapan AWM dibuat untuk dapat menggunakan berbagai ukuran peluru seperti 0.243 Winchester, 7,62 x 51 mm NATO atau 0.308 Winchester, 0.300 Winchester Magnum, dan 0.338 Lapua Magnum. Nama lain dari senapan ini adalah L96A1 dan digunakan oleh tentara militer Inggris pada pertengahan tahun 1980-an dan menggunakan amunisi berkaliber 7,62 x 51 mm NATO. Senapan ini merupakan pengganti senapan sebelumnya yaitu senapan Lee Enfield dengan salah satu variannya bernama L42A1. Senapan runduk Parker Hale M85 tidak jadi digunakan oleh militer Britania Raya. Hal tersebut disebabkan karena mereka lebih memilih produk dari AI Akurasi Internasional dengan nama PML69A1 yang dilengkapi dengan alat bidik optik Schmidt dan Bender 6x42. Beberapa tahun setelah senapan ini digunakan oleh militer Britania Raya, militer Swedia juga mencari senapan runduk tersebut untuk digunakan oleh militer mereka. Pada awal tahun 1990-an, perusahaan Akurasi Internasional melakukan peningkatan dari PM atau Parker Hale menjadi AW atau Arctic Warfare. Nama inilah yang kemudian menjadi nama paling dikenal bagi senapan buatan AI daripada nama sebelumnya. Senapan ini dirancang dapat digunakan pada temperatur rendah, minus 40 derajat Celcius atau minus 40 derajat Fahrenheit, dengan perubahan fitur anti pembekuan. Ukuran pada popor, bolt, dan magazine mempunyai ukuran yang lebih besar. Senapan ini digunakan oleh militer Swedia dengan nama Prestegevär 19 atau PSG-19 pada tahun 1991. Militer Britania Raya juga menggunakan varian PML96A1 yang sudah dimodifikasi dengan nama L11A. Senapan ini dilengkapi dengan alat bidik optik Schmidt dan Bender Military MK2 312x50. Steyr SSG-69 Austria. Senapan Steyr Scharfschützengewehr 69 atau SSG-69 ini berasal dari negara Austria. Dari nampak luar, senapan ini mirip dengan senapan berburu, namun SSG-69 ini didesain sebagai senjata runduk militer dan penegak hukum. Sejak pertengahan tahun 1960-an, Angkatan Bersenjata Austria mencari senapan canggih untuk melengkapi para penembak jitu atau sniper di negara tersebut. Kemudian pada tahun 1969, senapan yang dirancang oleh Steyr diadopsi oleh Angkatan Darat Austria sebagai senjata penembak jitu standar. Saat ini SSG-69 adalah salah satu senapan sniper paling populer di dunia dan negara yang menggunakan senjata tersebut adalah Argentina, Chili, Yunani, India, Indonesia, Irlandia, Yordania, Belanda, Pakistan, Peru, Arab Saudi, dan Turki. Senapan sniper ini bahkan digunakan oleh unit patroli perbatasan Bortak Amerika Serikat. SSG-69 diproduksi tanpa perubahan selama lebih dari 40 tahun. Namun pada tahun 2015 produksi senapan tersebut dihentikan. Barrett M82 Amerika Serikat. Barrett M82 adalah senapan semi-otomatis dan anti-material yang didesain dan dikembangkan oleh perusahaan Barrett Firearms Manufacturing. Pembuatan senapan yang mematikan tersebut dimulai pada awal tahun 1980. Perlu diketahui, senapan Barrett M82 merupakan desain dari suatu perusahaan, bukan desain dari militer Amerika Serikat. Perusahaan tersebut telah sukses menjual sebanyak 100 senapan ke Angkatan Bersenjata Swedia pada tahun 1989.
Pada tahun 1990 dan 1991, Korps Marinir Amerika Serikat mendapatkan senapan ini dengan jumlah 125 senapan. Kemudian diikuti oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sekarang senapan antimaterial telah digunakan di 60 negara pada militer dan pasukan penegak hukum. Senapan ini didesain untuk merusak peralatan musuh seperti pesawat, unit radar, truk, dan berbagai aset penting lainnya dari jarak jauh. Meskipun awalnya dirancang sebagai senapan antimaterial, senapan Barrett M82 juga digunakan sebagai senapan penembak jitu jarak jauh. Selain itu, senapan ini juga dapat digunakan untuk menyerang tentara musuh yang bersembunyi di balik penghalang atau dinding, karena amunisinya yang kuat dapat menembus batu bata dan beton. Namun, senapan Barrett M82 lebih diutamakan dan digunakan sebagai senjata antimaterial. Biaya satu unit senapan Barrett M82 tersebut sekitar 8.900 US dollar atau 124 juta rupiah. Sniper SPR-2 Pindad Indonesia. Perkembangan sistem pertahanan Indonesia di bidang persenjataan terlihat semakin maju, khususnya senapan berjenis sniper yang berhasil diciptakan oleh PT Pindad Persero. Dan senapan tersebut diberi nama senapan penembak runduk atau SPR yang dimaksudkan untuk para penembak jitu di Indonesia. Sebelum menggunakan senjata tersebut, para penembak jitu TNI kerap menggunakan senjata buatan luar negeri seperti Winchester M70, HNK G3 SG1 hingga Galil Galatz. Hingga saat ini, Pindad telah merilis dua senapan runduk berkaliber 7,62 mm yang diberi nama SPR1 dan SPR3. Melihat kebutuhan para penembak jitu yang sangat besar di masa depan, perusahaan plat merah tersebut juga menciptakan senjata berjenis sniper lainnya yang diberi nama SPR2 dan berkaliber 12,7 mm yang memiliki kualifikasi antimaterial. Hal ini menjelaskan bahwa peluru dari SPR tersebut bisa menembus lapisan baja setebal 10 mm dan dari jarak 2 km. Kekuatan dari SPR2 tersebut bisa dibilang menyamai kekuatan SMB, senapan mesin berat yang bernama M2HB Browning buatan Amerika Serikat. Jika M2HB Browning dirancang untuk mengeluarkan ribuan peluru, SPR2 cukup ditembakkan beberapa kali sesuai kebutuhan dan memiliki kapasitas peluru dengan daya hancur yang sama. Seperti pada senapan penembak runduk atau sniper lainnya, SPR2 juga dilengkapi dengan alat bidik teleskopik dengan pembesaran hingga 10 kali. Saat ditembakkan, senjata yang dioperasikan dengan sistem bolt action ini mampu melesatkan peluru dengan kecepatan 900 meter per detik. Itu artinya sasaran yang berjarak 2 km tersebut akan dihantam dengan keras dalam waktu kurang dari 3 detik. Selain menciptakan SPR2, Pindad juga memproduksi pelurunya dalam beberapa tipe. Ada jenis peluru standar yaitu peluru MU3TJ, peluru sniper 12,7 mm yaitu MU3M, peluru antimaterial yaitu MU3SAMM, peluru terbakar saat menembus baja yaitu MU3PB, peluru tracer yaitu MU3N, peluru penembus armor yaitu MU3P, dan terakhir peluru paling ganas yang diberi nama MU3BLAM. Peluru tersebut mampu menghasilkan efek ledakan dan kebakaran saat menembus ke lapisan baja.